Walau hanya selisih 1 poin dari Indonesia, namun Kapten Vietnam frustasi bersaing dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu apa yang menyebabkan Kapten tim berjuluk The Golden Warrior tersebut frustasi? Berikut berita selengkapnya. Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dung mengakui bahwa peluang timnya agar dapat menyaingi Timnas Indonesia dalam perebutan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia terbilang sangat kecil dan hampir dikatakan mustahil. Ada beberapa alasan yang mendasari rasa pesimisme Do Hung Dung. Alasan pertama, Vietnam harus bisa mengalahkan Timnas Irak, dan hal itu dirasa sangat sulit untuk diwujudkan. Seperti yang diketahui, Irak merupakan tim kuat dengan permainan yang sudah terkoordinasi secara baik. Dengan bukti, Irak sukses memuncaki grup F dengan menyapu bersih semua laga dengan hasil kemenangan yang meyakinkan. Selain itu, laga ini juga bakal digelar di kandang Irak. Berikut ungkapan jujur Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dung. Semua pemain Vietnam datang ke Irak untuk bermain. Kami akan bermain untuk yang pertama kalinya sejak 20 tahun lalu. Negara ini menata ulang sepak bola. Timnas Vietnam akan kesulitan karena stadion akan penuh penonton yang bersorak. Selain itu Irak juga tim yang sangat kuat. Selain Irak merupakan tim yang kuat, cuaca di sini juga buruk bagi kami karena begitu panas dan kering. Kelembapannya pun juga rendah. Iklim di sini mirip dengan saat Vietnam berlaga di Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dan saya rasa, semua pemain kami harus bisa beradaptasi dengan cepat sebelum laga dimulai. Itulah ungkapan Do Hung Dung, dilansir dari media Vietnam The Tao. Selain Vietnam harus menang lawan Irak dengan sejumlah alasan yang dianggap begitu sulit, alasan lain dari itu, Do Hung Dung merasa, Indonesia hanya bakal melakoni laga melawan Filipina, yang mana Filipina sendiri merupakan tim terlemah dan menjadi juru kunci grup F, yang mana laga itu juga digelar di Gelora Bung Karno, stadion besar yang sangat mengganggu konsentrasi setiap tamunya. Andai saja Vietnam berhasil menang dengan segala kesulitan yang harus dilalui melawan Irak di markas lawan, bahkan dia menganggap kemungkinan itu sangat kecil sekali terjadi. Namun kalaupun kemungkinan itu terjadi, Vietnam juga harus tergantung dari pertandingan lain, antara Indonesia kontra Filipina, yang mana perbandingan kekuatan Indonesia dan Filipina, bagi Do Hung Dung, hampir mustahil Filipina mampu mengimbangi permainan Indonesia, yang mana saat ini Indonesia dihuni segudang pemain Liga Eropa, dengan menampilkan permainan yang begitu baik. Walaupun Vietnam mampu menumbangkan Irak, tapi Vietnam sudah dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga jika Indonesia berhasil mengalahkan Filipina. Terlepas dari prediksi semuanya, Do Hung Dung berharap, agar para pemain Vietnam dapat memberikan yang terbaik saat melawan Irak. Do Hung Dung tidak berharap banyak dari perebutan tempat dengan Indonesia. Yang terpenting bagi Kapten Vietnam tersebut, mereka dan timnya mampu memberikan yang terbaik bagi Timnas Vietnam di laga terakhirnya di grup F. Skuad Garuda kembali kalah melawan Irak dengan skor 0-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan Irak membuahkan 15 poin untuk tim Singa Mesopotamia. Irak pun makin perkasa dengan menduduki puncak klasemen di grup F. Sementara itu, skuad Garuda masih beruntung bertengger di posisi kedua dengan perolehan 7 poin. Masih ada kesempatan untuk Timnas Indonesia masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dengan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni besok. Dari kekalahan itu, pertandingan yang ternyata juga disorot banyak media Asia, terkhusus media Asia Tenggara menyorot permainan Timnas Indonesia yang disebut tidak efektif. Walaupun di babak pertama, skuad Garuda sangat jauh mendominasi permainan, dengan penguasaan bola hingga mencapai 63%. Namun finishing masih menjadi PR bagi Sintayong, dan di babak kedua, walau skuad Garuda bermain dengan 10 pemain, namun Timnas Indonesia juga masih mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 55% untuk Timnas Indonesia. Tidak hanya penyelesaian akhir saja, bahkan lini belakang Indonesia juga sangat disorot banyak pihak, apalagi terjadinya 2 kali penalti, dan 1 kartu merah, membuat lini belakang skuad Garuda jadi sorotan. Menariknya di sini adalah, gol kedua Irak tercipta melalui blunder Hernando Ari.
Laga melawan Filipina, Timnas Indonesia resmi diperkuat Kelvin Verdong dan Jay Izzes. Sintayong pastikan akan ubah line up saat laga kontra Filipina. Kelvin Verdong dan Jay Izzes resmi memperkuat Timnas Indonesia. Skuad terbaik besutan Sintayong bakal diturunkan saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Kekalahan Indonesia dari Irak membuat skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini, Timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia masih ingin melanjutkan ke putaran ketiga, skuad Garuda wajib untuk meraih kemenangan pada laga berikutnya kontra Filipina, yang akan kembali digelar di GBK pada tanggal 11 Juni nanti. Sintayong bakal mengandalkan bek yang kini resmi bermain di Serie A Liga Kasta tertinggi Italia. Jay Izzes dan Kelvin Verdong akan mengisi line up dalam pertandingan kontra Filipina. Sayang, saat menghadapi Irak, Jay Izzes hanya duduk di bangku cadangan. Pasalnya, Jay baru tiba di Jakarta hanya selang beberapa jam sebelum pertandingan Indonesia kontra Irak berlangsung. Untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun tersebut dipastikan bakal diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi posisi Jordi Amat yang terkena kartu merah. Tidak hanya akan ketambahan Jay Izzes. Menariknya, Sintayong juga sudah bisa memainkan Kelvin Verdong, yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin dari FIFA untuk bermain. Dalam dua laga sebelumnya lawan Tanzania dan Irak, Sintayong lebih mengandalkan Sain Patinama sebagai starter. Namun kehadiran Kelvin Verdong, ada kemungkinan Patinama lebih didorong naik ke depan. Selain itu, Patinama juga bisa menjadi pemain pelapis. Dari segi kualitas, tak perlu diragukan lagi, kualitas Kelvin Verdong benar-benar di atas rata-rata pemain lain. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut bermain untuk Nijmegen, yang bersaing di klub papan atas Liga Utama Belanda. Patinama diperkirakan akan menjadi pemain pelapis, dan ada kemungkinan lebih didorong ke depan, tergantung kebutuhan strategi. Namun ada kemungkinan Patinama akan menjadi pemain pelapis untuk laga kontra Filipina nanti, demi memberi kesempatan kepada Verdong dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Untuk laga melawan Filipina sendiri, seluruh pemain dan pelatih berjanji akan bermain jauh lebih baik dari sebelumnya saat melawan Irak. Walaupun sejatinya saat melawan Irak, skuad Garuda sudah bermain baik dan lebih mendominasi pertandingan, hanya saja faktor fokus dan blunder, seperti Jordi Amat dan Hernando Ari, mengakibatkan Irak mendapat 2 gol secara cuma-cuma. Walaupun Indonesia kalah saat menghadapi Irak, namun dari segi permainan, Indonesia lebih unggul dari Irak, terlepas dari 2 gol Irak yang semua itu sebab non-teknis dari skuad Garuda. Walaupun harus mengalami kekalahan 0-2 kontra Irak di hadapan publik sendiri, sejatinya peluang Indonesia menuju babak 3 kualifikasi Piala Dunia masih sangat besar. Untuk menembus putaran 3, ada 2 cara skema hitungan yang berbeda. Cara yang pertama, jika Indonesia ingin lolos putaran 3, saat menghadapi Filipina, Indonesia wajib menang walau dengan skor berapapun. Lalu cara yang kedua, Irak harus menang saat melawan Vietnam di Basra. Dengan kekalahan Vietnam otomatis Indonesia akan lolos ke putaran 3. Dalam hal ini, pelatih Irak Jesus Casas sudah menegaskan, jika Irak berjanji pada Indonesia, timnas Irak akan bermain habis-habisan untuk mengalahkan Vietnam di Basra. Hal itu diutarakan langsung oleh pelatih Irak Jesus Casas. Dia berjanji ingin mengalahkan Vietnam. Irak juga menginginkan agar Irak bisa lolos bersama Indonesia, apapun hasilnya Indonesia kontra Filipina. Jika Irak berhasil mengalahkan Vietnam, dengan otomatis Indonesia lolos bersama Irak ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Walau Irak berjanji akan membantu Indonesia lolos ke putaran 3, dengan cara mengalahkan Vietnam di Basra, terlepas dari niat baik dan respek Irak pada Indonesia, Sintayong bersama tim besutannya menegaskan, Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin lolos putaran 3 secara mandiri. Skuad Garuda tidak ingin lolos putaran 3 dengan menggantungkan harapan pada tim lain. Selain dari itu, skuad Garuda benar-benar mengincar kemenangan saat menghadapi Filipina yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Juni besok. Jika Indonesia menang atas Filipina, dengan begitu, skuad Garuda resmi lolos putaran 3. Walau apapun hasilnya di pertandingan Irak kontra Vietnam yang akan digelar di Basra, Irak. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini,
Agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.